Tapi kalau gue bilangnya personal branding itu adalah Emang perlu ya konten buat punya personal branding? Nih. startnya itu bukan gimana cara personal brandingnya, tapi kenapa kita mau personal branding. Kita start with why. Halo semuanya, congratulations for your little step. Selamat datang di channel kita, Project 20. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, di mana dia ada seorang content creator yang sering banget ngebahas perihal personal branding. Langsung aja, please welcome Kak Davi. Yeay, Kak Davi Devayana. Selamat datang. Thank you loh udah datang. Oke, terima kasih juga sudah diundang di sini dan senang banget sih. Senang banget, kayak lagi capek banget hari ini ya. Tadi sempat rebahan. Oh, rebahan. Oke, gak apa-apa. Tapi juga orang butuh rebahan. Yo, rebahan tuh enak banget gila. Lagi sibuk ngapain nih sekarang? Sibuk sih buat akhir-akhir ini karena memang semester 7 ya, semester akhir ya. Sibuknya kuliah pasti ya running sosial media juga, personal branding tadi ya gitu. Dan biasanya ngisi-ngisi speaker sih banyaknya gitu. Oh, jadi pemateri juga. Jadi ya? pemateri gitu. Karena yes, aku tuh suka sharing, Mas. Oke, Jadi kalau diajakin ngobrol kayak gini tuh kayak semangat aja gitu. Semangat, seneng ya? Gitu. Malah kayak nge-recharge energi gitu ya ngobrol sama orang. Sebenarnya ya nge-recharge enggak juga, tapi senang aja Senang aja. ngobrol gitu. Karena balik ke rumah pasti ya hibernasi balik lagi gitu kan. Oke. Ini kalau gue boleh nebak jurusan lo apa? Boleh gak gue tebak? Boleh, Mas. Lo adalah seorang content creator di mana pasti lo punya waktu yang cukup banyak buat konten dan lo juga aktif buat ngomongin personal branding. Gue rasa lo jurusan sosial, FISIP. Enggak. Bukan Tebak FISIP. lagi. Ilmu komunikasi. Enggak. Enggak juga. Jauh. Cluenya teknis. Teknis. Dan biasanya banyak cowoknya. Lu teknik. Iya. Lu teknik. Iya. Buset. Teknik apa nih? Gue teknik industri. Teknik industri. Buset, gue kira lu anak fisip, anak sosial gitu, anak sosum, ternyata bukan ya. Banyak yang nebak, masnya ilkom ya, masnya ilmu komunikasi ya, masnya fisip ya. Enggak, gue anak teknik. Lu anak teknik. Iya. Wah, anjir, gimana jadi anak teknik? Ya capek tapi seru karena base-nya gue juga suka banget ngurus-ngurusin, karena dulu pengen juga masuk teknik gitu kan. Akhirnya sekarang masuknya ke teknik industri. Gue belajar nggak cuma belajar tekniknya doang, gue juga belajar manajemen, gue belajar tentang bisnis, bahkan belajar psikologi, belajar juga. Pokoknya teknik industri tuh gado-gado sebenarnya, tapi gue suka banget karena gue orangnya tipe orang yang suka banget belajar banyak hal, meskipun nggak terlalu dalemin kalau di teknik industri, tapi gue suka karena banyak belajar banyak hal gitu. Nukang juga pernah gitu kan. Nukang juga pernah gitu. Gado-gado banget ternyata. Gado-gado banget. Modding juga pernah, motong-motong akrilik dan lain-lain gitu, kayu. Iya, gue kira tuh teknik industri itu ya udah gitu, kayak teknik pada umum. Ternyata di sana belajar juga tadi ngomongin soal psikologi gitu kan. Iya, belajar psikologi industri, manajemen gitu-gitu. Wah, ternyata emang cukup gado-gado ya. Gado-gado tapi banget. so good lah ya. Oke, langsung aja kali ya. Gue lagi sini pengen belajar banget sih, Dav. Makanya gue ngundang lu di sini karena gue ada suatu hal yang pengen gue tahu gitu loh. Terutama soal personal branding. Personal branding. Ini kan lu kan sering banget ya ngebahas itu di sosial media lu tentang personal branding. Nah, menurut lu tuh personal branding itu apa sih? Oke, personal branding ya. Ini sebenarnya mungkin agak kontroversi, tapi kalau gue bilangnya personal branding itu adalah jual diri. Jual diri. Oke. Maksudnya kalau orang ngedengarnya kan kayak open BO gitu. Astaga, kok bisa kesana? Kan pasti kan orang kayak jual diri gitu kan, negatif gitu kan ya. Tapi gue bilangnya jual diri positif gitu. Jual diri dengan hal positif. Kalau lu coba lihat nanti di definisi dari personal branding di Google deh. Itu Google tuh bilangnya pemasaran diri gitu. Pemasaran diri. Ya means kayak jual diri gitu. Tapi ya jual diri kita terhadap value-nya kita, knowledge-nya kita, skill-nya kita jual ke orang-orang yang bisa kita ngambil kesempatan di situ misalnya gitu. Misalnya ini aku personal branding di LinkedIn gitu kan. Kan aku pengen masuk kerja di perusahaan A gitu kan ya. Ya aku personal branding dong, gak mungkin LinkedIn-ku nol gitu. Gak mungkin LinkedIn-ku gak ada isinya. Pasti ku isi dengan skill-ku, knowledge-ku, pengalaman-pengalamanku. Yaitu salah satu contoh dari definisi jual diri itu tadi. Gitu. Oke, tadi kan lu sempat nge-mention ya kalau personal branding adalah cara lu ngejual diri ya kan. Atau enggak cara marketingin diri sendiri. Nah, apakah sama personal branding sama personal marketing? Sebenarnya secara definisi pasti beda. Cuman
secara gimana kita ngelakuinnya personal branding, personal marketing itu sebenarnya ya sama-sama aja sih. Maksudnya stepnya, tujuannya, goalsnya balik lagi kepada ya memperkenalkan diri kita itu siapa gitu. Tapi untuk secara definisi ya kalau marketing kan buat menjual diri secara, misal kita punya produk, kita jualin, misal aku udah punya parfum misalnya gitu ya, punya produk parfum dan aku pengen jualin, ya aku jualin diriku sendiri juga gitu sebagai founder gitu misal gitu ya. Arahnya kepada jualan kalau misal marketing, tapi kalau branding ya sebagai untuk jangka panjang sih kayak gitu. Oke. Berarti kalau misal ini koreksi aja kalau salah ya. Di sini gue menganggap bahwa personal branding adalah apa yang bakal lu bawa dan personal marketing adalah cara mengkomunikasikannya. Yes, sepakat. Berarti kayak gitu. Dan ya kalau secara simpelnya kayak gitu, kayak gitu sih. Oke. Ternyata di situ ya perbedaannya ya. Lu mau tipis-tipis sih sebenarnya. Iya sih emang bisa dibilang tipis ya. Untuk punya personal branding, ini adalah hal yang sering banget jadi permasalahan gitu kan. Terutama di gua juga gitu. Kayak emang perlu ya konten buat punya personal branding gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan dari diri gue dan mungkin di luar sana pun banyak gitu yang mempertanyakan hal kayak gitu. Tapi menurut Mas Lukman perlu nggak konten buat personal branding? Menurut gue perlu karena itu salah satu toolsnya. Salah satu toolsnya, caranya untuk personal branding ya. Bener. Dan di situ toolsnya pun mungkin punya apa ya gaya yang berbeda. Ya mungkin lu membawakan dengan cara kayak apa ya? Orang bercerita gitu kan, mendeskripsikan tentang apa yang bakal lu bawa. Atau mungkin ada juga bisa juga dengan cara cuma nge-share foto doang. Akhirnya lu bisa dicap sebagai lu fotografer ya. Nah gitu. Ya betul. Sebenarnya sepakat. Tapi sebelum menjawab apakah konten itu perlu nggak kita konten buat personal branding, kita harus tarik mundur dulu kepada tujuannya kita gitu. Jadi tujuannya. Startnya itu bukan gimana cara personal brandingnya, tapi kenapa kita mau personal branding. Kita start with why gitu. Ya start with why. Ya mengadopsi buku dari Simon Sinek ya, Start with Why gitu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa kita mau personal branding nih. Karena kebanyakan dari temanku ya selalu misal lagi nongkrong nih ya, Dev gimana sih cara personal branding? Aku selalu tanya balik, kenapa kamu mau personal branding gitu. Iya sih itu. Contohnya kalau memang personal brandingnya mau pengen jadi content creator atau pengen jadi influencer, ya wajib ngonten dong gitu kan. Apa yang mau ditampilkan kalau gak ngonten gitu. Tapi kalau mau personal branding, misal nih kita sebagai di organisasi, dia pengen jadi presiden BEM ataupun apapun itu, ya apakah perlu personal branding bikin konten? Enggak. Personal branding di organisasinya aja gitu kan nggak harus by media gitu. Jadi bagaimana caranya itu bakal beda terhadap ngelihat kepada tujuannya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya, kenapanya itu dulu. Nah contohnya nih, aku juga ada cerita, apakah ada yang nanya juga personal branding apakah harus di Instagram gitu kan? Apakah harus di sosial media kayak Instagram, TikTok? Enggak kok, bisa di LinkedIn juga. Balik lagi, misalnya aku nih kemarin sempat intern di salah satu perusahaan di, boleh sebut gak sih? Boleh. Aku sempat intern di Astra juga gitu kan ya. Sempat intern di Astra ya. Personal brandingku, kenapanya udah ketemu nih. Ya caranya gimananya? Ya pasti lewat LinkedIn dong. HR kan pasti background checkingnya lewat LinkedIn gitu kan ya. Ya udah kita cukup personal branding lewat LinkedIn, nggak perlu konten-konten yang harus pakai lighting dan lain-lain. Ya udah kita posting pengalaman kita, pencapaian kita gitu. Nah seperti itu. Jadi balik lagi kepada tujuannya itu untuk apa. Jadi bukan bagaimananya, apanya, tapi tujuannya, kenapanya. Gitu. Oke, berarti sebelum harus mikirin konten dan lain-lain, kita harus mikirin juga tujuan lu apa. Goalsnya dulu nih. Goalsnya gitu. Nah, soalnya gini Mas. Sorry gue potong. Gak apa-apa. Soalnya kalau kita mau personal branding nih, tujuannya gak kuat, gue yakin cuman ada motivasi di awal. Motivasi di awal tuh bagus menurut gue. Motivasi di awal tuh bagus, tapi yang bikin dia sustain adalah konsistensi. Dan orang kalau mau personal branding di awal aja udah gak tahu tujuannya untuk apa, gue yakin gak bakal konsisten. Gue yakin gak bakal konsisten. Kayak yaudah, misal mau bikin konten gitu kan ya, sepi dikit udah langsung cut gitu kan, sepi dikit udah langsung kayak gak bikin konten lagi. Ya itu karena memang tujuannya yang gak kuat lah istilahnya. Kayak gitu. Oke, nah gue mau nanya juga nih, kan tadi lu sempat nge-mention beberapa kali tentang why-nya apa, tujuannya apa kan? Nah gue mau tahu dong, lu bisa share mungkin ke teman-teman di sini ya, cara lu menemukan why-nya tuh kayak gimana, tujuannya tuh gimana gitu. Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu gitu, penasaran, mungkin bisa jadi benchmark juga, akhirnya bisa menemukan tujuannya sendiri masing-masing gitu. Oke, cara gue menemukan tujuan ya, why ya. Jadi kalau gue sih balik lagi cara nemuin tujuan dengan
apa sih yang goals gue sebenarnya? Metodenya bisa banyak sih. Kalau gue biasa pakai metode Ikigai gitu. Ikigai itu kalau teman-teman belum tahu itu rahasia happy-nya orang Jepang. Metode rahasia happy-nya orang Jepang tapi bisa diaplikasikan ke personal branding gitu. Misal kita aku mau personal branding untuk apa? Personal brandingnya nih. Ya aku pengen jadi content creator memang. Dari kecil dari 2016 dari SMP kelas 2 waktu itu memang udah bikin konten terus juga ya udah sampai sekarang tuh memang dari dulu nggak pernah naik mas. Oh iya. Gitu. Tapi karena memang tujuannya pas gitu, gue punya ikigaiku, tujuannya udah cukup jelas. Maksudnya aku meskipun nanti sepi, kontennya sepi gitu. Misal karena aku menjadi content creator ya, kontennya sepi ya udah karena aku kuat terhadap tujuanku ya pasti gas-gas aja. Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang ketika kita mau mencari tujuan tuh harus tahu juga goals kita tuh apa ya? Yes, goalsnya harus ada dulu sih gitu. Harus ada dulu goalsnya. Sama aja kayak misal kita mau jalan-jalan nih. Jalan-jalan kan kita harus tahu dulu tujuannya kemana gitu. Misal dari Malang ke Batu gitu kan. Ya kan harus tahu dulu ke Batunya. Kalau kita nggak tahu mau kemana ya pasti muter-muter aja ngabisin bensin gitu kan, ngabisin tenaga gitu. Ya sama aja kayak kita mulai personal branding sih. Oke. Nah, cara buat kita bisa menentukan tujuan kita tuh kayak gimana sih? Kadang kan kita bingung ya. Kadang mungkin kita juga kadang masih abu-abu. Di umur 20-an kan masih labil gitu kan. Gak tahu kita harus mau ngapain, tujuan kita ke depannya mau apa. Nah, mungkin kalau lu susah menjelaskan, mungkin lu bisa cerita dari akhirnya lu menemukan tujuan lu tuh kayak gimana. Oke. Ini menarik banget karena memang gue pun juga juga mengalami lah hal-hal kayak ini harus kayak gimana, tujuanku apa gitu kan ya. Dan akhirnya kalau memang dari tujuan memang kita harus set 1, 2, 3 tujuan kita apa gitu kan ya. Tapi pada akhirnya apakah itu bakal kecapai gitu kan ya. Kecapai dan ya belum tentu juga gitu. Kita usaha aja belum tentu kecapai, apalagi kita gak usaha gitu kan ya mas ya. Caranya sih tetap sih tadi kalau gue mau mencapai tujuan kita, ya gue cari apa yang gue suka, apa yang gue bisa, apakah gue bisa dibayar di situ, dan selanjutnya apakah dunia butuh gitu. Gitu. Jadi ada 4 irisan tadi. Kalau gue suka, misal tujuan gue menjadi content creator nih misalnya, yang sekarang gue kerjain. Apakah gue suka? Ya yes, gue suka banget gitu kan. Apakah gue bisa? Yes, gue udah lama belajar ngedit video, take video gitu kan, udah lama banget, udah sekitar 7-8 tahun lalu malah gitu kan ya. Apa yang gue bisa dan apakah itu relevan, apakah gue bisa dibayar di situ? Maksudnya kita sebagai manusia nggak boleh naif, kita juga butuh pemasukan, kita butuh makan gitu kan ya. Itu juga harus dicari tahu relevansinya. Dan yang selanjutnya apakah dunia butuh? Percuma kita ngelakuin sesuatu tapi kita nggak bermanfaat buat sekitar gitu kan ya. Jadi kita harus istilahnya tujuan kita harus punya 4 irisan tadi. Suka, bisa, apakah bermanfaat buat kita, bisa dibayar, dan bermanfaat buat orang lain. Oke, itu 4 poin penting ya buat teman-teman bisa catat. Yang pertama, apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, apakah kamu bisa menghasilkan dari situ. Yang keempat, apakah kamu bisa bermanfaat dari situ. Sumpah itu poin penting banget sih. Jadi emang tujuan harus di set dari 4 poin itu tadi sih. Percuma kita suka, kita bisa, tapi kita gak bermanfaat buat orang lain ya, buat apa? Ya setuju. Ya memang pada saat kita harus bisa bermanfaat ya buat orang-orang sekitar, minimal buat lingkungan kita lah ya gitu, buat keluarga dan sebagainya. Oke, menarik. Nah tadi kita udah ngomongin soal personal branding, kita ngomongin juga soal tujuan, biar dia tahu apa yang harus dia bawakan. Nah misal kita udah tahu nih tujuan kita apa gitu kan, kita mau menjadi seseorang yang kayak gimana. Nah cara yang benar untuk memulai kayak gimana tuh? Cara yang benar untuk memulai ya mas ya. Sebenarnya yang tadi gue jawab itu adalah udah caranya gitu. Jadi contohnya set your goals dulu. Why-nya apa dulu, kita harus set dulu, baru ya mulai gitu. Cara untuk memulai adalah memulai itu sendiri. Karena kebanyakan orang-orang terlalu banyak kayak harus nyiapin ini dulu, tapi akhirnya nggak mulai, dia nunggu perfect dulu gitu kan. Contohnya nih kita personal branding. Banyak teman-temanku kayak wah enggak, malu gitu karena belum punya kamera, belum punya HP-nya, belum iPhone gitu misalnya gitu kan ya. HP-nya belum iPhone gitu kan, belum punya mic dan lain-lain. Itu adalah salah satu narasi yang mereka nggak bakal mulai gitu. Cara untuk memulai itu sendiri adalah ya memulai action gitu. Karena kebanyakan orang banyak cari alasan, apalagi anak-anak muda nih mas. Kayak ya aku nggak pick me ya, aku pun juga dulu kayak gitu.
pengen memulai sesuatu tapi tunggu sebulan lagi paling lebih siap gitu. Sampai kapanpun nggak bakal siap kalau kita bakal nunggu terus kayak gitu sih. Jadi cara untuk memulai itu nggak ada metodenya. Menurutku ya, ini pendapatku, pasti banyak pendapat yang lain. Tapi pendapatku cara untuk memulai adalah memulai itu sendiri. Kita take action. Bener. Karena nggak ada cara lain ya selain untuk mulai itu ya udah mulai aja dulu gitu kan. Maksudnya dulu, gitu. Pun kalau gagal pun ya pasti memulai dengan banyak pertimbangan dan sebagainya. Kita harus belajar dulu gitu. Ya sepakat gitu. Tapi kalau selama ini yang aku lakuin adalah tetap learning by doing. Learning by doing. Iya, ketika aku memulai sesuatu, ya aku harus belajar dulu, paling gak punyalah 30% dari ilmunya gitu. Tapi akhirnya ya tetap memulai pelan-pelan gitu. Enggak harus naik banget gitu. Ya udah pelan-pelan aja, belajar dulu aja gitu. Oke. Menarik ya. Tadi kita udah ngomongin soal yang tadi sih gue masih amazed banget lah dengan cara kita menentukan tujuan tadi sih. Itu mungkin jadi hal baru juga buat gue akhirnya. Mas. Oh, ternyata gini ya cara ngeset tujuan atau big goals gue akhirnya harus dari sini loh ditentuin ya. Tapi kalau cara Mas Lukman, gimana cara Mas Lukman biar ngeset tujuan nih? Kalau gue sejauh ini tuh gue mungkin dari keempat yang tadi itu mungkin cuma 2. Oke, yang mana tuh? Apa yang lu bisa? Apakah bisa mendapatkan uang dari situ? Oke. Cuma itu doang. Itu ternyata ada 2 lagi. Suka nih nggak masuk nih. Apa yang Mas Lukman suka? Nah itu belum masuk. Oke. Belum masuk tuh. Tapi ada pendapat kayak gini loh Mas. Gimana? Kalau kita udah kaya, misal jadi anak orang kaya, kita bisa ngelakuin apa yang kita suka, ngerjain apa yang kita suka. Tapi kalau kita hidup tanpa privilege gitu, ya kita harus suka terhadap hal yang tidak kita suka. Tapi mungkin ada pasti pendapat kayak gitu mungkin relate ke dalam beberapa orang gitu kan. Karena mereka kadang nggak punya anak-anak muda lah. Kadang mereka nggak punya pilihan buat mengerjakan sesuatu hal yang mereka suka, mungkin kurang dari modal atau apapun itu. Tapi menurutku itu bukan sebuah narasi sih untuk memulai. Oke. Gila. Baru berapa menit udah berbobot banget sih ini obrolannya. Gue jadi pengen mulai gue buat bikin personal branding. Oke. Nah tadi kita udah ngomongin soal personal branding secara singkat ya. Mungkin di sini gue pengen tahu juga sih personal story lu sebagai seorang Kadafi. Kan lu kan mulai gak langsung kayak sekarang kan. Pasti lu ada jalannya dong ya kan. Nah gue penasaran sih apa sih yang lu lakuin dari dulu sampai sekarang tuh gimana gitu jalannya. Ini bakal sedikit panjang tapi gue coba cerita aja dari awal. Gue tuh lahir di Madura. Itu di desa pedalaman gitu kan ya. Dan gue juga SD di Madura juga gitu. Dan dimana ya memang ini tanpa mendiskreditkan siapapun, memang pendidikan di sana memang agak kurang gitu istilahnya kayak gitu. Tapi dulu tuh gue suka banget baca buku. Jadi sebenarnya buku-buku dari bapakku kan suka baca buku juga gitu kan. Dan baca meskipun nggak paham gitu. Itu yang pertama, suka baca buku. Yang kedua suka jualan. Tahu nggak sih binder yang ada Spiderman-nya, SpongeBob-nya gitu kan. Dulu aku suka jualan itu Mas. Aku suka jualan itu dan sebenarnya kebawa dari sampai sekarang sebenarnya. Terus di SMP aku jualan semacam milkshake minuman gitu, open PO ya. Ya sebenarnya nggak ada yang beli sih, teman-temanku yang beli gitu. Itu pun kupaksa gitu kan. Kupaksa. Jadi itu terus SMA nggak jualan tapi freelance dulu aku. Freelance dari videographer, editor gitu. Karena sebenarnya ceritanya dulu aku suka bikin konten di YouTube dulu zaman-zamannya Chandra Liau, Agung Hapsah gitu kan ya. Jadi suka dulu tuh Agung Hapsah bikin 4 fakta unik tentang Agung Hapsah. Aku juga bikin. 4 fakta unik tentang Davi. Ya gak ada yang nonton, gak ada yang peduli gitu kan. Gak ada yang nonton, gak ada yang peduli. Tapi dan teman-temanku pada saat itu juga, itu seusia SMP ya, kelas 2 SMP, umur 16 tahun kalau gak salah. Teman-temanku pokoknya intinya aku suka ngulik banget dari tutorial gitu pun ataupun dari buku gitu. Kadang aku suka praktekin gitu kan. Contohnya kalau bisa dibikin konten gitu kan ya, aku dari apa yang aku baca aku biasanya aku sharing gitu. Meskipun pada saat itu masih kelas 8 SMP ya gitu. 8 SMP kelas 2. Tahun berapa itu? 2017 2016 gitu. Jadi waktu itu coba sharing misal tips ngilangin noise di kamera gitu. Dulu bahas-bahas kayak gitu gaduh-gaduh lah. Tapi memang gak ada yang nonton. Teman-temanku pada kayak ngapain sih aneh gitu kan. Ngapain sih aneh. Tapi pada saat itu ya akhirnya karena teman-teman gak ada yang support, kena mental gitu kan. Aku yakin banyak teman-teman yang masih seusia kita gitu kan. Kalau udah gak ada yang support gitu pasti
paling gak kena mental gitu kan ya. Pasti kan pengen stop gitu. Tapi waktu itu aku kepikiran, aku gak mau konten lagi, gak mau di depan kamera. Tapi aku mikir gimana alternatifnya aku tetap bisa belajar. Ya aku belajar tentang editing dan videografi. Editing dan videografi di belakang kamera, aku jadi kameramen, aku jadi editor gitu kan ya. Waktu itu dan ikutan lomba-lomba pas SMA, ikutan lomba-lomba film, advertising gitu-gitu, ikutan lomba. Dan ya tetap aku meskipun gak di depan kamera, aku tetap masih bisa belajar tentang hal-hal kreatif kayak gini gitu. Dan akhirnya di tahun 2021 aku ngediriin mediaku sendiri yaitu Sekreatif ya. Sekreatif itu media dan rumah produksi waktu itu. Dan sekarang eksponensial sih memang dari 2021 sampai sekarang Sekreatif eksponensial pun termasuk akhirnya aku mau muncul di depan kamera lagi itu sejak tahun 2022 gitu. Aku mulai akunku itu dulu followersnya masih 1000-an gitu. Dan itu pun gak ku apa-apain gitu. Gak ku apa-apain akhirnya ya dari 2022 aku coba personal branding lagi. Sekarang berapa ya? Ntar aku cek. Sekarang 60 itu ribuan gak sih? 69,5. Asik 69,5. Karena ya balik lagi memang goalsku di awal itu memang aku tuh suka berjualan. Dari awal jual binder, jual minuman gitu kan ya. Aku suka berjualan, tapi pada akhirnya aku jual diri. Gitu. Dengan konteks yang baik. Iya, dengan konteks yang baik. Bukan jual produk tapi jual terhadap diriku sendiri. Jadi ya buat sekarang aku tetap istilahnya tetap jualan gitu kan. Aku jualan, aku bikin kelas, aku bikin webinar, aku bikin digital product gitu. Istilahnya ya memang suka dari awal, dari kecil gitu. Ditambah dengan hal-hal experience hal-hal yang aku baca juga kayak gitu sih. Sebenarnya simpelnya ceritaku dari awal kayak gitu Mas. Dan ya selalu pasti misal dari modal juga nggak ada modal waktu itu, mulai dari bikin konten dan lain-lain ya. Aku tuh kalau pernah ya bikin lighting itu dari kardus. Dari kardus kok selotipin terus standnya kayak gini nih, standnya itu dari apa sih, paralon ya? Oh iya, paralon gitu kan. Dulu aku kayak gitu. Wah, dan lampu tuh lampu rumah gitu, lampu rumah ku curi bentar gitu. Paros itu. Iya, ternyata bagus ya. Aku beli fitting sendiri, ku taruhin kabel-kabel lampunya sendiri gitu kan. Jadi pada saat itu kayak gitu sih. Tapi kalau aku lihat banyak sekarang teman-teman masih anak-anak muda gitu yang selalu mengeluh gitu, aku pengen bikin konten, aku pengen personal branding, nggak punya alat gitu. Ya semuanya pasti berawal dari ya nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Waktu itu pun karena akhirnya kenapa aku ada di titik sekarang ya, aku bilangin aku belum sukses lah, maksudnya aku berproses lah gitu kan ya. Kenapa ada di titik sekarang ya karena pada saat itu aku bikin lampu dari kardus itu sih. Gitu. Berawal dari bikin lampu dari kardus sampai akhirnya bisa beli sendiri ya. Itu kan juga bukan hal yang mudah gitu loh. Coba kalau misalnya dulu Davi udah menyerah gara-gara gak punya tools, pasti akan kayak Davi sekarang dong. Iya kan. Betul. Nah, tadi kan lu cerita tuh dari awal lu akhirnya nge-share ke teman-teman soal mungkin tips and trick soal jadi videographer, fotografer segala macam kan. Sampai akhirnya lu sekarang banyak bikin konten soal personal branding. Kenapa lu akhirnya memutuskan tuh ngambil personal branding? Oke, personal branding ini menarik banget Mas. Karena dulu saat aku bikin konten pertama kali, atau bisa dibilangnya personal branding pertama kali, aku mempersonal brandingkan sebagai diriku sebagai videographer dan editor. Dulu aku bahas tentang editing, aku bahas tentang aplikasi haram, CapCut gitu-gitu lah. Sorry. Dan kenapa akhirnya personal branding? Karena menurutku yang pertama pasti dari videographer dan videografi dan editing ini udah saturated banget, udah banyak yang lebih jago dari aku, dan kayaknya memang udah bosen aku bahasnya gitu yang pertama. Tapi yang kedua, kenapa personal branding? Menurutku itulah aku pengen bawa impact yang apa yang aku rasain sekarang sih gitu. Jadi dari personal branding, dari aku bahas bikin konten ya, khususnya ya, bikin konten, aku bahas videografi dan editing, aku bisa kayak kerja sama brand-brand. Aku bisa diundang jadi speaker. Sampai sekarang pun aku tadi baru balik dari aku jadi speaker Mas gitu. Diundang jadi speaker, terus juga akhirnya bisa kenalan sama orang-orang besar gitu, istilahnya kayak gitu. Karena itu dari personal branding, dan aku nggak pengen nge-keep ke diriku sendiri. Ini loh manfaat personal branding, aku nggak pengen nge-keep ke diriku sendiri. Makanya aku share ke teman-teman lewat konten, lewat webinarku, lewat kelasku yang aku bikin biasanya. Dan ini loh manfaat buat kita personal branding gitu. Nggak ada alasan buat zaman sekarang personal branding it's a long term investment menurutku. Jadi merugilah buat orang-orang yang belum personal branding sih.
gitu. Oke. Karena akhirnya lu ngangkat itu gara-gara lu tahu seberapa banyak manfaatnya. Yes, dan mungkin jahat ini ya Mas ya. Orang tuh zaman sekarang, mungkin aku pengen tahu pendapat Mas Lukman juga. Boleh. Aku bilangnya orang itu zaman sekarang mau kenalan kepada orang yang punya nama, punya sesuatu, punya value istilahnya gitu. Dan kalau nggak punya sesuatu, kayak aduh mager gitu. Sepakat nggak? Ini mungkin jahat ya, tapi itulah menurutku apa yang kurasin itulah kenyataannya. Paham, bener. Memang tapi value di sini kan sedikit subjektif banget ya. Iya, subjektif, sangat subjektif. Bener-bener kayak apa gitu. Cuma sebenarnya kalau menurut gue, dengan dia pengen belajar pun itu udah value tau. Itu dia Mas, Iya kan? sebenarnya. Dan artian kayak kita nggak perlu dia sebagai seorang seperti apa, enggak. Iya, oke. Karena dengan dia pengen belajar pun itu jadi value. Iya, betul. Itu dia. Dan kalau ya itu sih, banyak orang-orang yang ngerasa, menurutku ya, banyak orang-orang yang ngerasa memang dia tuh harus ketemu sama orang kepada orang yang punya value. Tapi balik lagi, orang yang mau belajar pun mereka udah punya value sendiri kok gitu. Tapi ya kalau kita punya value itu dan kita nonjolin itu, ya itu menjadi poin plus buat kita sih Mas. Contohnya aku nih bisa kenalan sama orang-orang gede, ya termasuk aku nonjolin ngasih tahu value kita. Karena menurutku setiap orang tuh punya value Mas. Gitu. Setuju. Setiap orang tuh punya value. Tinggal gimana cara dia ngekomunikasin value-nya dia. Cara paling mudah buat anak muda ya khususnya, cara paling mudah adalah dari personal branding. Gitu. Oke. Jadi kalau misal nih ada orang misterius di IG-nya gitu kan. Misterius di IG-nya. Terus postingan 0 gitu kan. Terus ngajak kenalan Mas Lukman gitu. Pengen ngobrol gitu. Apakah Mas Lukman agak beda ya? Mungkin apa ya? Aku bilangnya cara balasnya tuh beda. Beda kalau misal dia ada postingan tentang proses-prosesnya. Pasti iya langsung balas gitu kan. Kan kalau misal di yang misterius tadi pasti kan dilihat dulu nih ini siapa gitu, betul, gitu. Ini siapa gitu kan. Ya dari situ sih sebenarnya contoh konkretnya kenapa orang-orang itu sebenarnya mau kenalan kepada orang yang value-nya terlihat gitu. Tapi apakah orang lain tidak punya value? Enggak, orang lain tuh pasti orang-orang tuh pasti punya value-nya sendiri gitu. Tentang tinggal gimana dia komunikasinya gitu. Karena value itu gift ya. Itu udah gift, udah bener-bener kayak gift dari Tuhan dan lu punya value. Betul. Gitu. Cuma masalah kan ini keresahan gue juga nih, ini keresahan gue juga sama. Nah kadang kan kita juga bingung gitu loh. Sebenarnya tuh value yang bisa kita cut tuh apa aja. Kadang kan misal nih, gue penyanyi. Oke. Ya kan? Terus gue punya personal branding nih. Ya kan. Sedangkan penyanyi udah banyak. Gitu. Nah gimana caranya biar gue tuh punya kesan unik gitu. Nah itu mungkin lu bisa sharing lah soal itu. Segampang kita jadi diri sendiri. Gini Mas. Kalau kita punya inspirasi itu wajar. Misal inspirasiku adalah Agung Hapsah gitu. Aku belajar dari Agung Hapsah, Chandra Leo gitu. Tapi ketika kita dikenal, itu aku yakin dikenal gara-gara ini loh kita. Karena menurutku hal otentik itu berawal dari story pribadi kita. Misal nih Mas Lukman nyanyi, banyak banget orang yang nyanyi gitu kan ya. Kita nggak bisa bedain ini apalagi cowok gitu, banyak banget yang nyanyi, cewek banyak yang nyanyi gitu. Yang bisa kita bedain adalah dari otentiknya Mas Lukman. Misal kalau dari konten gitu, dari personal branding, yang kita bisa bedain adalah cerita dari konten kreator itu sendiri gitu. Cerita dari konten kreator sendiri. Misal kalau dari penyanyi ya bagaimana dia punya suara otentiknya dia gitu. Kalau dia meniru ya udah berarti udah melenceng dari definisi awal yaitu otentik gitu. Oke, paham. Berarti bisa gue katakan bahwa apapun yang ada di diri lu tuh harus dimanfaatin. Sesimpel kayak misal lu penyanyi, lu medok, ya udah nggak apa-apa. Iya nggak sih? Iya kan, kayak udah lu bakal kelas sebagai penyanyi yang medok gitu kan. Iya gitu. Atau mungkin kayak lu adalah seorang content creator dan lu lucu, ya udah nggak apa-apa. Iya kan, lu lucu di situ. Iya kan? benar. Akhirnya kan kayak hal-hal kecil yang kayak gitu yang mungkin kita menganggap itu kayak ini nggak bervalue, padahal itu jadi value kan. Betul. Karena menurutku value yang bisa kita kenal adalah value dari diri kita sendiri, bukan kita menirukan orang lain. Contohnya Jerome deh. Jerome kan memang kalau aku lihat dari story-nya dia suka matematika gitu. Tapi sebagai kita anak-anak muda mungkin kebanyakan gak suka matematika. Termasuk kadang aku pun juga ngeluh kalau ngerjain matematika gitu. Tapi Jerome memberikan dia kayak misal matematika itu asik dan menyenangkan loh.
Matematika itu asik dan menyenangkan loh gitu kan. Ya itu salah satu otentiknya Jerome. Akhirnya dia dikenal sebagai kalau kita tanya kita teman-teman kenal Jerome Pauline dengan ya pasti mereka jawab matematika gitu kan. Gitu. Karena ya kita percaya terhadap diri kita sendiri aja. Tapi apakah kita bisa langsung ngambil dari kita jadi diri sendiri bakal langsung terlihat gitu kan ya. Pasti butuh proses sih. Sampai sekarang pun juga aku banyak terinspirasi dari orang, tapi tetap bagaimana aku jadi diriku sendiri kayak gitu. Oke, kita nggak apa-apa. Berarti kan kita nggak apa-apa mencari referensi dari orang lain, Yes. ya kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang jelas kalian juga harus ngerti diri kalian sendiri. Yoi. Kemampuan sampai sejauh mana? Yoi. Kayak gitu. Oke. Gitu. Gue mau nanya lagi nih. Ini lumayan menarik soal apa ya? Being unique gitu kan? Being unique gitu. Kan tadi variabel yang pertama mungkin yang gue catat adalah kenalin diri lu sendiri. Nah selain itu ada lagi nggak sih, Dav? Menjadi unik gitu. Oke. Paling sih kalau menjadi unik ya, itu aku bakal cuma satu doang itu tadi sih Mas. Jadi memang kita harus tahu diri kita sendiri. Karena unik itu ya tadi muncul dari diri sendiri gitu. Kalau kita mencari ke orang lain ya udah nggak unik lagi karena kita mencari orang lain. Udah sih itu aja sebenarnya. Oke. Gitu. Sebenarnya kan kita tuh nggak boleh underestimate sama diri sendiri nggak sih? Yoi nggak boleh Mas. Banyak kan anak-anak muda kayak overthinking. Iya. Terus kayak gue nggak bisa nih, aku nggak bisa nih. Aku nggak ada. Banyak ya aku juga upload konten gitu ya Mas ya. Upload konten terus komen-komennya. Tapi bang, aku tentang personal branding ya. Upload tentang kamu harus personal branding. Banyak yang komen. Tapi bang, aku kan nggak punya kemampuan. Tapi bang, aku kan nggak punya hobi. Tapi bang, aku nggak punya hal yang aku suka gitu kan. Ya itu mereka alasan aja sih menurut gue. Bener. Karena sekarang yang kita lihat di sosial media tuh kayak apa aja tuh jadi konten gak sih sekarang? Ya kan? Pasti bisa sih. Kayak misalnya Selos deh, botak TikTok gitu kan. Iya. Ya udah dia unik dengan botak TikTok Iya. gitu kan. Jadi kayak akhirnya tuh banyak hal yang tadinya mungkin gak pernah kepikiran, tapi karena kita udah tahu diri kita sendiri kayak gimana, akhirnya dijadiin sebuah personal branding itu masih masuk loh. Iya betul. Ya kan? Gitu. Ya, emang menarik sih sebenarnya. Karena ya keresahan ya mungkin gue juga di umur 20 pas saat itu pasti bakal mikir juga kayak, gue gak punya kemampuan nih. Aku ya gue pun juga Mas gitu. Pasti anak-anak muda ada di fase kayak gitu lah. Kayak ini harus nunjukin apa gitu. Apalagi kalau misal disuruh personal branding. Kayak ini ngapain gitu kan. Ini harus nunjukin apa. Kayak gak punya kemampuan gitu. Tapi balik lagi ya kita harus yakin kepada diri kita sendiri. Kalau kita itu punya sesuatu yang bisa kita jual sebenarnya. Harus yakin kepada diri kita sendiri kalau kita punya sesuatu yang bisa kita tampilin gitu. Kita punya value di situ. Gitu. Berarti sebenarnya itu balik lagi Dav. Karena yang mungkin kayak orang-orang yang akhirnya dia ngerasa gak punya kemampuan, itu karena dia belum tahu goalsnya apa gak sih? Yes, ya kan? Benar sekali. Karena ini narik lagi ke belakang ya. Iya. Kayak misal dia sesimpel dia ngerasa kayak nggak punya value dan sebagainya gitu. Padahal mungkin dia tuh belum menganalisa dirinya sendiri. Betul. Dari mulai dia suka apa. Betul. Ya kan? Tadi yang 4 poin tadi ya. Itu poin-poinnya itu di situ ternyata kan. Betul. Anjir lah. Jadi itulah kenapa Simon Sinek tuh bilang kalau kayak ya kita memulai sesuatu dengan kenapa gitu. Bukan dengan apa hasilnya gitu. Tapi dengan kenapa kita memulai ini gitu. Agar kita tahu kayak kita kalau kita tahu kenapanya, kita capable nggak ya di sini ya? Kita bakal capek nggak ya di sini ya? Kita bakal mampu nggak ya? Kita bisa tahu, bisa menganalisa diri kita sendiri loh, istilahnya kayak gitu. Iya benar-benar. Berarti memang kita harus benar-benar mengetahui gitu kan tujuan kita tuh sebenarnya apa? Big goals kita apa? Gitu. Big goalsnya David nih apa? Aduh, big goals ya. Aku sih pengen jadi. Sebenarnya big goalsku aku pengen jadi orang bermanfaat aja sih. Di luar bermanfaat untuk diriku sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Pertama bermanfaat untuk diriku sendiri. Aku pengen di usia mudaku aku bisa nge-achieve banyak hal gitu. Entah itu duit, entah itu relasi, entah itu pencapaian gitu. Itu bermanfaat buat diriku sendiri. Tapi aku gak pengen buat diriku sendiri. Aku gak pengen makan buat diriku sendiri. Aku juga pengen bermanfaat buat orang lain. Contohnya apa konkretnya? Aku bikin konten. Aku sharing-sharing tentang konten. Aku juga bikin webinar dan lain-lain gitu. Oke. Ya mungkin bisa dibilang tujuan yang kayak simple ya. Pengen berbagi dengan orang lain gitu. Membagikan orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Tapi kan how-nya itu kan beda-beda kadang ya. Caranya kan beda-beda. Gimananya bakal beda sih. Bener-bener. Baik lagi deh ngomongin soal personal branding. Karena gue di sini udah pengen belajar gitu kan. Apa ya? Gue penasaran terkait kayak kita tuh kalau mulai personal branding itu hal kecil apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, untuk memulai ya hal kecil apa yang harus kita lakukan ya paling
tadi sih ya kita harus tahu uniknya kita ya, terus pasti kalau personal branding tahu dulu tujuannya untuk apa. Coba aku jawab dengan case-nya, misalnya teman-teman contohnya mau kayak aku nih mau bikin personal branding buat jadi content creator misalnya. Ya itu harus tahu dulu nih topiknya apa yang bakal dibahas. Topiknya dari mana? Ya dari kesukaan teman-teman gitu kan. Kalau di sini aku bahas personal branding karena aku pengen kasih tahu kalau personal branding itu penting gitu kan ya. Jadi harus tahu topiknya dulu, terus target audiensnya siapa gitu kan. Kan kita misal kalau aku target audiensnya ya anak-anak muda ya dengan bahasa yang santai gitu. Kalau target audiensnya teman-teman misal bapak-bapak ibu-ibu ya dengan bahasa bapak-bapak ibu-ibu gitu kan. Kita target audiensnya siapa, terus juga mungkin kalau hal-hal teknis ya kayak misal foto profil, bio Instagram, bio sosmednya teman-teman dan lain-lain gitu sih. Sebenarnya langkahnya itu nggak banyak, yang penting mau mulai aja sih gitu. Maksudnya kayak tadi yang lu sebutin pun tuh gak harus lu provide semua kan? Enggak. Yang penting lu mulai dulu aja gitu kan. Lu Ini mulai dulu aja. aku juga kemarin baca komen ya mas ya. Baca komen dari kontenku bilang, "Bang aku mau personal branding tapi pasti butuh waktu lama banget buat bikin gitu. Bikin kontennya gitu kan ya." Nah ini konteksnya konten lagi ya, balik lagi. Aku bikin konten itu cuma 30 menit. Pertama 5 menit nulis, 5 menit buat syuting, 20 menit buat editing. Aku tuh bilang ke teman-teman ya, ke audiensku gitu. 30 menit aku bikin konten itu kelar teman-teman. Daripada teman-teman scrolling sosmed 2 jam, itu lebih baik yang mana coba? Bener gak? Konten betul. Ya udah kita coba produktif aja, nggak usah cari alasan waktunya lama dan lain-lain. Kita coba aja gitu. Mending waktunya lama habis terhadap hal-hal yang produktif daripada hal yang konsumtif. Gitu sih. Oke. Dan sebenarnya mereka juga nggak perlu bingung kayak harus gimana nulisnya nggak sih? Karena kan kayak pas kita udah kita konten, kita mau nulis gitu kan, set. Aduh, nulis apa ya anjir? Gue bingung deh gitu kan. Padahal kan maksud kalau menurut gue ini lu boleh nambahin gitu kan. Menurut gue sesimpel yang penting lu paham aja gak sih dengan apa yang lu bakal bawain. Tinggal ngomong aja sebenarnya. Kalaupun gak mau nulis tinggal ngomong aja. Langsung ngomong spontan gitu. Iya. Sebenarnya kalau aku memang tipe orang yang harus nulis dulu. Dan apakah nulisnya harus terstruktur skrip-skrip? Enggak, nulisnya di WA nih. Iya lagi. Nulisnya di WA gitu kan. Di WA. Aku tulis apa ya? Misal aku lagi kepikiran nih, lagi berak dan bilangnya gitu kan, kepikiran. Ya udah aku tulis di WA gitu. Nanti aku tinggal ngomong gitu, udah gitu aja. Gak harus yang proper kayak bikin Google Sheet gitu kan, kita bikin konten plan bla bla bla. Mungkin kalau jangka panjang boleh. Tapi kalau buat teman-teman yang mulai, daripada cari alasan harus susah, harus bikin struktur skripnya gitu. Udah mulai aja. Iya bener sih. Sampai sekarang pun aku juga nulis di WA gitu. Iya lagi anjir. Gue baru tau, gue kira Davi itu nulis formal banget gitu kayak scene 1 apa, scene 2 apa. Iya. Kalau buka laptop dulu keburu lupa. Kalau aku lagi ada ide, langsung aku tulis di entah dimanapun itu, di notes, di apapun itu. Kalau aku nulisnya di WA biar nggak hilang, gitu. Di WA langsung aku tulis, gitu. Anjir, wah bro, buat Davi masih di WA anjir. Lu gak usah bingung-bingung mau nulis apa dan gimana. Udah gak usah bingung, mulai aja dulu. Iya. Mulai aja dulu. Ih, gila. Gue akhirnya terbuka tau, Dav. Gue kemarin mau bikin konten gitu ya. Gue tulis dulu, bener-bener seret gitu kan. Dan itu di Google Docs gitu. Iya oke. Aduh ada sih gue kayak anjir ribet banget ternyata bikin konten ya gitu kan. Ternyata gak perlu kan. Gak perlu se-profesional itulah. Mungkin kedepannya boleh lah. Ya kedepannya boleh, pasti butuh ruang untuk improvement ya. Tapi buat awal kadang orang-orang tuh selalu bilang, apalagi yang masih teman-teman yang masih muda gitu, kayak ribet. Ya kita cobalah untuk tidak meribetkan hal-hal yang pengen kita capai aja gitu. Misal bikin konten, ya udah. Apakah bikin konten harus pakai kamera, harus proper gitu? Ya enggak, pakai HP aja gitu. Tapi ada yang bilang, "Bang, tapi HP lu iPhone." Ya sama aja bohong ya. Ya emang dulu kayak gue mulai dari iPhone gitu. Enggak, dulu gue mulai dari Android gitu. Beneran Android yang kayak kameranya burik gitu. Ya. Nanti bisa dilihat sendiri lah YouTubeku gitu kan ya. Gitu. Buat orang-orang yang bilang kayak Davi ini ngomong doang bla bla bla, dia nggak tahu gimana prosesnya. Langsung lihat aja YouTube-nya. Itu udah kelihatan banget gimana prosesnya dia dari awal sampai ke akhir kayak gitu. Oke. Baik lagi Dav. Ini gue ada case yang menurut gue menarik gitu. Jadi menurut gue tuh buat punya personal branding yang kuat tuh ternyata tidak perlu ada ribet, 30 ribet. Sesimpel kayak kita tuh nggak perlu bikin konten gitu. Karena ini gue bercoba berpikir tadi pas lu cerita segala macam, gue akhirnya sempat kepikiran kayak, oh iya ya,
tukang bakso di Vape tuh B Oke. itu tuh dia ternyata nggak ngonten, tapi orang-orang tahu bakso Kenal gitu ya. kenal kan. Iya iya. Iya kan kayak gitu. Nah itu kan hal yang menarik kayak ya udah tools itu macam-macam ya kan. Yang penting tuh lu tahu cara mengkomunikasikan apa yang bakal lu bawa. Yes, gitu kan. sepakat ya. Ada lagi nggak yang bisa lu tambahin dari situ? Sebenarnya ya balik lagi kepada yang awal, goalsnya apa. Misal goalsku pengen jadi misal jadi ketua Karang Taruna gitu. Misal di suatu desa jadi ketua Karang Taruna. Apakah aku harus bikin konten? Enggak juga gitu kan ya. Bahkan enggak gitu. Ya udah kita personal branding secara apa yang ada di situ gitu. Kita personal branding, kita gimana caranya kita punya menampilkan diri kita itu yang terbaik terhadap calon-calon nanti orang-orang di Karang Taruna itu gitu. Dan itu sih jawabannya sebenarnya personal branding balik kepada goalsnya gitu. Iya, kalau goalsnya bukan jadi content creator ya nggak harus kok bikin konten gitu kok. Iya. Gitu. Iya sih. Cuma memang perlu di highlight lagi pentingnya punya personal branding, ya kan? Karena kalau tadi cerita Davi, akhirnya dia bisa ngebuka banyak peluang baru kan dari situ. Yes, sangat sekali. Ya, sangat. Jadi maksudnya ngejual diri sini tuh bukan ngejual akhirnya dibeli ini dah buat gua gitu enggak kan? Enggak dong. Tapi lebih akhirnya kayak ini gue punya opportunity, lu bisa gak jalanin? Iya betul. Nah, gue mau tahu dong apa ya peluang-peluang yang mungkin jadi hal yang berkesan atau unik buat lu gitu. Oke. Mungkin ini cerita ke pengalaman pribadi aja ya, yang dampak personal branding dari aku gitu. Mas Lukman tahu podcast Kasih Solusi nggak? Tahu, gue harus nonton juga. Oke. Siapa yang Mas Lukman tahu di podcast Kasih Solusi orang-orang yang diundang gitu? Orang-orang gila semua sih. Iya gitu kan. Orang-orang entah dia artis apa ya kan. Deddy Corbuzier, Raditya Dika gitu kan ya. Bahkan ada Pak Anies Baswedan gitu. Yap. Dan gue ada di podcast itu. Lu ada? Iya. Lu pernah sempet kesana? Gue pernah podcast di situ. Tahun kapan? Gue belum pernah. Itu tahun 2022 akhir. 2022 akhir. Yoi. Lu diundang kesana? Betul. Jadi itu salah satu impact dari personal branding. Kalau bisa pick me ya waktu itu kayak gue nih siapa gitu, kayak orang-orang yang mungkin yang duduk di sana adalah orang-orang panutan yang udah tinggi banget lah gitu kan. Dan gue nih siapa. Tapi pada akhirnya gue realize gitu mas. Jadi karena memang ini adalah buah dari personal branding. Itu salah satu contoh validnya. Contoh valid kedua yaitu ya gue akhirnya bisa kolaborasi sama brand-brand gede. Itu mungkin sekarang udah lebih dari 30 lebih brand gitu kan ya. Dan contoh valid ketiga adalah speaker. Gue akhirnya dari personal branding gue juga udah bisa menghadiri 60 lebih acara sampai sekarang gitu kan, 60 lebih acara speaker event, entah itu offline online gitu kan ya. Gue bisa sharing di situ. Nah, itu salah satu impact dari personal branding. Dan paling valid nih ya dari sosial media sih. Dari sosial media banyak akhirnya orang-orang yang terbantu dari apa yang gue share gitu, Mas. Gitu. Okay. Banyak ya akhirnya ngebuka peluang dari situ ya. Sangat. Makanya akhirnya gue akhirnya bahas tentang personal branding, gue gak pengen dapat kesempatan sendiri. Karena gue yakin setiap orang punya kesempatannya masing-masing. Anjir, dalam banget. Oke, habis ini langsung lihat ya IG-nya Kak Davi. Itu di situ bakal di-share semua. Nah, ngomongin soal IG lu. Oke. Ada satu konten yang menurutku menarik. Iya, Mas. Katanya lu introvert. Tapi kok lu bisa terlihat gak introvert gitu loh. Oke. Mungkin orang-orang ngeliat lu kayak ini orang gak mungkin introvert gitu. Oke. Yes, gue itu seorang introvert gitu kan ya. Tapi selalu banyak orang-orang yang beralasan kayak introvert gak bisa ngapa-ngapain. Introvert tuh cuman ya tipe orang aja guys gitu. Contohnya misal nih gue lagi ngobrol sama Mas Lukman, ada Mas Dava dan lain-lain gitu kan ya. Ada Mas Mbak yang lain gitu kan. Dan apakah gue seneng ngobrol? Yes, gue seneng ngobrol. Tapi apakah pulang gue capek? Capek banget. Itu salah satu ciri-ciri orang introvert gitu lah. Misal gue abis speaker gitu ya. Gue butuh sehari buat hibernasi pasti pulang dari speaker gitu kan. Itu salah satu ciri-ciri orang introvert. Tapi apakah gue membatasi itu? Apakah akhirnya gue dapat undangan podcast dari Mas Lukman gitu kan ya? Dapat undangan podcast gue, gue orangnya introvert mas, nggak bisa gue ngomong gitu. Ya itu adalah sebuah narasi yang bikin orang gak berkembang sih mas. Gitu. Jadi mau introvert, extrovert itu sama aja sebenarnya. Tinggal bagaimana dia gak kasih limit lah, gak kasih limit buat ya tadi entah dia introvert, extrovert gitu. Tapi misal nih orang extrovert banyak ngomong, apakah
dia bakal selalu banyak omong gitu kan nggak juga, dia pasti punya rasa capek juga gitu kan. Jadi ya jangan dibatasi lah hal-hal kayak gitu, karena banyak orang ya apalagi anak-anak muda, gue introvert dan lain-lain. Nah itu alasan doang sih. Iya sih, akhirnya gue ketampar banget sih Dav. Gue merasa diri gue extrovert, gue tes MBTI gue extrovert, tapi ternyata gue masih belum sekonsen itu buat ngurusin personal branding. Sedangkan lu introvert ya kan, yang punya batas ya, dan lu udah paham batasnya sampai mana, lu bisa develop itu sampai segede ini gitu. Tapi pasti kalau buat orang introvert pasti lebih susah sih. Kayak misal nih, ini gue juga cerita lagi pas gue pertama kali speaker ya Mas ya. Gue pertama kali speaker tuh megang mic kayak tremor banget, kayak kelihatan banget gitu. Dan itu kebelet pipis banget Mas. Supaya kayak gak, itu pertama kali kayak gak kebiasaan ngelihat orang banyak gitu kan ya. Ngobrol di depan orang banyak itu beneran jelek banget gitu. Tapi apakah gue membatasi kayak akhirnya gak speaker lagi? Enggak, itu jadi sarana buat gue belajar gitu. Biar lebih enjoy, lebih jam terbang bisa lebih naik lagi gitu kan. Ya kita gak boleh batasin suatu hal yang menurut kita takutin sih gitu. Oke, kita harus mengalahkan rasa takut itu ya. Iya sih benar. Tapi kan maksudnya kayak kita ngelihat lah beberapa case teman-teman kita yang introvert, dia tuh banyak ketakutan gak sih Dav? Lu juga kayak gitu kan? Yes, pasti takut tuh wajar. Takut tuh menurutku bahkan takut tuh hal yang bagus Mas. Karena kita aware terhadap hal-hal yang perlu kita persiapkan. Contohnya gue lagi speaker gitu. Kalau gue gak takut, gue pasti kayak gak mempersiapkan di awal gitu. Nah karena gue takut, gue mempersiapkan, gue ngafalin materinya, gue ngapa-ngapain gitu kan, gue ngesiapin baju gue gitu kan. Ya itu karena gue takut tampil tidak baik di situ. Contohnya kayak gitu. Jadi cobalah melihat rasa takut terhadap sisi positifnya gitu. Jadi bukan kayak takut tiba-tiba gak ngapa-ngapain, tiba-tiba diam gitu, ya jangan gitu. Gitu. Berarti kalau bisa kalau takut ya di-push aja gitu kan. Semakin takut semakin dipersiapkan. Iya sih, gue setuju. Yang tadi ada Vi malu ngomong depan umum, nervous, tremor. Akhirnya kemarin dia habis ngisi acara di Bandung dengan jumlah penonton berapa banyak? 1000 penonton. 1000 penonton. Gila. 1000 penonton. Itu seru banget sih. Itu gimana rasanya? Experience-nya gimana 1000 penonton? Tetap selalu kalau misal lagi speaker tetap deg-degan sih pasti Mas. Cuman karena mungkin udah kebiasaan ya. Akhirnya di menit pertama, menit kedua itu udah nyantai gitu kan. Tapi ya balik lagi apa yang pengen gue sampein gitu kan ya gue sampein gitu. Karena menurut gue itu value gue gitu. Diundahin di salah satu panggung lah istilahnya, Bandung Konser Bisnis gitu kan ya. Itu salah satu ya gue harus mempersiapkan, gue nyiapin materinya, gue bukan ngafalin, lebih ke gimana cara gue menyampaikan ini dengan baik gitu. Ya itu karena rasa takut sebenarnya, rasa takut nggak tampil dengan baik, tapi pada akhirnya tampilnya dengan baik gitu karena gue takut gitu. Gitu di hadapan 1000 penonton itu mulai ada anak muda, ada bapak-bapak, ada anak-anak pun juga ada gitu kan. Berarti sebenarnya ketakutan itu tuh lu tahu kan ketakutannya gara-gara apa? Dan buat lu biar nggak takut terus jawab itu sendiri. Yes, betul sekali. Kayak gue takut ternyata nanti di sana gue akhirnya ngeblank gitu. Ya lu harus persiapin materinya gitu. Betul. Solusi ketakutan adalah kita mempersiapkan. Gitu sih. Bener. Apakah ketakutannya akan hilang? Ya enggak juga. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir. Gitu. Oke, itu ternyata kunci sukses dari orang introvert. Ya, takut tuh wajar, nggak apa-apa. Maksudnya ya nggak apa-apa kok gitu kan. Ya manusiawi takut, ya manusiawi gitu kan. Gitu. Gak apa-apa, bener sih, bener. Oke. Nah mungkin gue juga sebenarnya gue masih banyak tanya sih, karena gue juga di sini di posisi dimana gue lagi bon LOT, gue juga lagi pengen coba nge-develop personal branding juga gitu ya. Iya Mas. Kan tadi gue udah lumayan cukup jelas tuh ngomongin soal gimana harus mulai dari mana gitu kan. Kita harus tahu tujuan kita gitu. Nah cuma gue di sini masih penasaran sih. Mungkin gara-gara otak gue masih otak itu-hitungan nih Dav. Gue mau nanya dong, lu mulai konten dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tadi 2016 sampai tahun 2024 sekarang ya? Sampai sekarang. Berarti itu udah sekitar 8 tahun? Udah sekitar 8 tahun, betul. 8 tahun. Nah disitu gue langsung overthinking. Kenapa sih? Anjir, gue udah 24 tahun masih belum sematang itu branding kan. Akhirnya kayak gue ngerasa kayak gue harus ngejar itu buat bisa mengejar personal branding biar lebih kuat lagi. Nah buat teman-teman nih yang baru pada mau mulai gitu, ada gak sih yang mau lu sampein ke mereka gitu? Oke, ini menarik banget. Mungkin kalau teman-teman tadi ngedengerin tentang 8 tahun, lama banget. Apakah teman-teman bakal selama itu? Ya enggak juga. Pasti orang-orang punya titik
Titik balik. baliknya masing-masing gitu. Entah dia 2 hari udah dia bikin konten sehari, besoknya udah rame gitu. Misal kayak mau personal branding gimana, oh ternyata dia udah berhasil dari personal brandingnya, ya itu balik lagi kepada orang-orang masing-masing gitu. Tapi ya gue selalu bilang personal branding it's a process not a destination. Jadi personal branding itu adalah proses, bukan sebuah akhir gitu Mas. Jadi kalaupun nantinya, kenapa gue bilang personal branding it's a best investment gitu. For future gitu kan ya. Karena menurutku sampai kapanpun kita bisa loh personal branding gitu. Bukan akhirnya misal nih aku keterima kerja gitu, aku personal branding di LinkedIn, apakah personal brandingku akan berakhir? Enggak kok, kita bisa manfaatin personal branding itu di LinkedIn buat cari kesempatan baru gitu. Misal tadi yang aku contohin di Karang Taruna ya. Karang Taruna udah jadi ketua Karang Taruna di desa gitu. Apakah personal brandingnya bakal stop di situ? Enggak, dia tetap dikenal sebagai orang yang misal punya wibawa, pintar ngomong, bisa kayak gitu. Ya itu bisa menjadi mencari kesempatan-kesempatan lain dari personal branding yang dia punya gitu. Jadi personal branding it's a process. Kita tetap harus belajar dari personal branding kita. Ya bukan sebuah akhir lah istilah kayak gitu. Makanya personal branding itu sangat banyak manfaatnya. Khususnya buat anak muda. Iya sih, buat orang-orang tua juga kalau masih ada energi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Malah bagus kayak. Bagus, maksudnya untuk semua umur gitu kan ya. Tapi buat anak, mungkin buat orang tua opsional, buat anak muda wajib hukumnya wajib ya Dev ya. Wajib banget, wajib. Gila, Gitu. Karena ya maksudnya kita kan kadang di situ kita nggak tahu nih arah kita abis ini mau kemana. Oke. Ya kan. Aduh gini gue lulus ngapain ya gitu. Lanjut S2 kah? Atau gue mau kerja kah? Atau gue mau bikin project something kah? Itu kan juga jadi titik di mana kita juga bingung mau ngapain kan. Mungkin kalau misal lu punya personal branding, lu punya opsi. Yoi, Ya itu kan? dia Mas sebenarnya. Karena Personal branding itu adalah kesempatan. Gitu. Iya. Jadi gak usah bingung kan akhirnya. Karena sebenarnya tujuan dari personal branding itu bukan satu jalur gitu loh Mas. Dia tuh banyak, entah dia nanti bisa dapat networking gitu, dapat kenalan sama orang-orang gede. Misal tadi bingung gitu, oh ternyata karena kenal sama orang-orang gede ditawarin nih, oh ada project nih Dav gitu, kita bisa kerjain bareng gitu. Nah itu dia sebenarnya, itu yang sebenarnya manfaat-manfaat dari personal branding. Bukan terlihat pengen jadi content creator apakah personal branding, bukan cuma itu aja, tapi banyak gitu. Iya. Gue sejauh ini sangat-sangat setuju dan gue sangat-sangat terbantu lagi, terbantu banget lah buat itu. Ada satu pertanyaan lagi yang masih jadi ada di benak gue. Oke. Misal nih, gue besok personal branding sebagai orang yang suka nulis dan gue punya personality yang lucu misalnya. Tapi lusanya gue berpikiran gitu. Gue tiba-tiba pengen nyanyi aja deh. Gue pengen nyanyi dengan bahasa Sunda misalnya kayak gitu. Itu boleh gak sih kayak gitu? Oke. Boleh atau tidaknya itu balik lagi kepada pertanyaan paling pertama itu ada goalsnya. Kalau kita tujuannya untuk jadi content creator, aku selalu bilang kayak ya udah fokusnya terhadap kita fokus kepada satu niche aja, satu target audience aja. Tapi kalau kita mau personal branding kita sebagai diri kita sendiri, kita nggak peduli tentang engagement dan lain-lain, kita pengen orang tahu tentang diri kita, itu nggak apa-apa kok gitu kan. Karena personal branding tidak membatasi hal apapun sih Mas, kayak gitu. Tapi balik lagi tadi ya 4 poin ya, kita suka, kita bisa dibayar, manfaat buat kita, manfaat buat orang lain, itu juga bisa sebenarnya jadi metode buat kita cari personal brandingnya kita. Gitu. Selagi misal gue gonta-ganti personality ya, gitu kan, misal gue gonta-ganti terus, selagi masih mencakup 4 ini? Selagi mencakup 4 ini, dan yang kelima yang paling penting adalah diri sendiri, jadi diri sendiri, itu nggak apa-apa. Be yourself ya. Iya, karena misal tadi ya Mas Lukman, sekarang sukanya nyanyi, besok pengen masak gitu. Ternyata pengen masaknya sebenarnya pengen karena ngelihat orang, pengen jadi orang lain. Ya menurutku itu adalah hal yang salah sih Mas. Gitu. Jadi balik lagi kepada apa yang kita mau, apa yang kita suka, pokoknya jadi diri sendiri aja. Gitu. Yang penting ketika lu ngebentuk personal branding, lu jangan sampai itu merupakan poin yang terakhir, diri sendiri. Ya kan? Itu dia. 4 yang tadi memang harus ada, tapi barriernya adalah di nomor 5. Karena tadi ya, personal branding it's a process, not a destination. Karena proses itu butuh konsisten. Kalau kita gak jadi diri sendiri, kita gak bakal konsisten, aku yakin sih. Aku yakin banyak anak-anak muda yang akhirnya stuck ataupun stop di tengah, karena dia memang gak jadi diri sendiri gitu. Segampang, mungkin terlalu klise ya, kayak jadi diri sendiri banyak orang yang bilang, tapi ini beneran kayak gitu loh. Kita melakukan itu ya harus tahu dari goals kita dulu, dari diri kita sendiri dulu.
Oke, karena di sini gue nggak pengen cuma ngomong doang dan gue nggak pengen cuma kayak belajar doang, Oke. gitu kan. Gue pengen lu ngasih ke gue satu challenge. Oh, gua. Iya, tentang soal branding. Lu Oke. kasih ke gue. Aku mau cek IG-nya Mas Lukman. Gue kasih gambaran. Mm-mm. Gue tuh pengen ngebentuk diri gue sebagai seorang penulis. Oke. Karena gue terbiasa untuk nulis diary Mm-mm. dan gue nulis puisi juga. Oke. Tapi gue nggak pernah share itu di main account gue. Oke. Pokoknya terserah. Itu gambaran kasar tentang diri gue. Gue mau lu challenge gue satu apa? Bebas. Gue sebagai orang yang pengen belajar dan bener-bener mau belajar gitu. Oke, ini challenge ya. Oke, challenge buat Mas Lukman. Tadi sempat dijelasin pengen personal brandingnya penulis ya berarti tadi ya. Ya penulis, gue suka nulis aja. Suka nulis. Coba aku ngeliat di sini. Aku ngeliat di sini Mas Lukman nggak pernah nunjukin kalau Mas Lukman suka nulis sih. Betul. Khususnya di Instagram ya. Mhm. Challenge dari aku coba bikin satu konten yang menunjukkan Mas Lukman suka nulis. Oke. Gitu. Udah itu aja sebenarnya. Challenge diterima. Oke ya. Gue salam. Serius ya? Serius, gue serius. Kapan nih batasnya? Aduh, batasnya kapan ya? Udah pokoknya harus terlaksana. Gue terlaksana. Oke. Oke. Gue kasih batas seminggu atau 2 minggu lah. Oke, siap. Oke. Ditunggu. Soalnya ngedit ini dulu. Oh. Tapi aku nggak pengen kasih challenge buat Mas Lukman juga, buat teman-teman penonton juga kali ya. Oh, boleh banget sih, boleh banget, Pengen kasih boleh challenge banget. apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa. Tadi yang 4 poin tadi, cobalah buat personal branding sekarang juga. Cobalah. Oke. Personal brandingnya nggak harus. Memang kalau mau bikin konten ya nggak apa-apa bikin konten, ataupun teman-teman mau nunjukin lewat post ya nggak apa-apa. Tag aku juga boleh. Ya, tag Loti boleh. Ya, Loti gitu. juga. Jadi itulah challenge-nya. Ya, karena di sini kita benar-benar pengen berkembang sama-sama gitu. Ya harus Mas. Ya Gitu. kan? Karena kita biar ada temennya, kembang sama-sama, kita biar Yoi. sama-sama. Tambah semangat. Sama semangat, betul. Gue nih masih umur 24 tahun, gue masih pengen buat belajar personal branding. Biar gue bisa duet sama Kadafi. Oke, terakhir. Oke. Satu lagi. Ini kita udah gak ada pertanyaan, kita udah Oh ya, closing, oke, kan? oke. Tadi mungkin terakhir deh. Hmm. Gue minta lu sebut satu nama yang harus dan wajib datang ke podcast ini. Oke, satu nama yang Lu tunjuk ke kamera, lu panggil orangnya. Oke, ini atau ini? Ini. Ini ya. Satu nama Billy Abraham, CEO Kui Studio. Founder and CEO Kui Studio. Karena tantang dong, tantang. yes, orang itu sangat inspiratif banget Mas gitu. Dan aku juga banyak belajar dari dia. Dan aku pengen teman-teman juga belajar dari dia. Gitu. Oke. Gak cuma aku yang belajar. Jadi aku menantang Mas Billy buat duduk di sini. Oke, Mas Billy ditunggu ya di LOT, diundang sama Kadafi. Oke, thank you banget udah datang ke podcast Life of 20s ya. Siap. Gue bener-bener terbantu banget di sini sih. Ini jujur ini bener banget gitu. Gue pengen belajar gitu kan. Oke. Karena di sini gue pengen belajar bareng teman-teman juga gitu. Iya, Dan kita sama-sama bisa belajar upgrade. lah. Oke, boleh. Ini gue kalau misalnya mau tanya boleh kan langsung DM aja. Iya, Oke. langsung deh, Boy. Kayak siapa gitu anjir. Aneh banget. Oke. Mungkin terakhir ada nggak pesan buat teman-teman? Oke, pesan terakhir ya buat teman-teman. Paling untuk menyimpulkan dari semua yang kita obrolin tadi ya Mas ya. Tentang ya personal branding atau apapun itulah perjalanan hidup. Itu yang paling penting adalah konsisten ya. Karena menurutku konsistensi adalah bentuk kesetiaan diri kita sendiri terhadap tujuan kita. Itulah konsistensi. Kenapa konsistensi penting untuk menggapai goals dan why-nya kita yang tadi. Gitu. Oke, gila. Berisi banget kan hari ini. Gue bilang apa? Pemateri gak abal-abal. Oh iya deh. Semua juga gak Amin, abal-abal amin, sih. amin. Bagus semua. Oke, thank you Davi udah datang di podcast Life of 20 di podcast Project 20. Semoga sukses dan sehat selalu. Buat teman-teman semua jangan lupa follow IG-nya @KadaviDevayana. @KadaviDevayana. Sama jangan lupa juga follow lifeof20.id. Ya, Oke. Mungkin aja bisa saya sampaikan next apa sih? Salah lagi gue. Next video. Video, oke. Jadi ambil gue.